Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, pagi penuh keberkatan. Mas Murni kembali lagi kepada kita, mengajarkan tentang orang tua yang terhubung dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita kebanyakan menjadi orang tua. Dan itu menentukan, kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka anak-anak kita, keluarga kita akan diberkati. Saudara, keturunan kita akan diberkati. Tetapi kalau kita tidak terhubung dengan surga, dengan Tuhan, kita tidak banyak informasi, tidak banyak hal-hal yang bisa kita berikan kepada mereka, yang bisa kita tinggalkan sebagai warisan kita. Saudara, yang bisa memperlengkapi mereka, yang buat mereka menjadi pemenang setiap hari. Saudara, mereka butuh orang tua yang terhubung. Ini waktunya saudara ambil keputusan dan berkata, Tuhan, aku mau terhubung dengan Engkau. Kenapa? Karena nanti kita lihat, kalau orang tua terhubung dengan surga, dengan Tuhan, maka apa yang dia akan impartasikan kepada keluarganya, orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dia cintai, itu hebat, luar biasa. Mari kita perhatikan Amsal 1 ayat 8 yang kita pelajari pagi ini. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Yang pertama dikatakan dengarkan, yang kedua jangan menyia-nyiakan ajaran. Saudara, ya, lihat kalimatnya. Dengarkanlah didikan ayahmu. Saudara, ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan melihat, saudara, apa yang kita akan alami. Saudara, caranya adalah kita akan bisa bagikan, kita akan bisa berikan kepada keluarga kita. Tergantung bagaimana kita punya telinga kita, telinga rohani kita untuk selalu mau mendengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan berita surga, dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, itu menentukan. Pagi-pagi kadang-kala yang kita dengar bukan berita Tuhan, bukan berita surga. Saudara, sesuatu yang menakutkan, kabar-kabar, apalagi sekarang masalah COVID-19, itu setiap hari, setiap waktu kita pikirkan, lalu kita menjadi ketakutan, terintimidasi. Saudara, apa yang bisa kita wariskan? Yang adalah ketakutan, yang adalah membuat semakin panik, semakin terintimidasi. Padahal kita keluarga pemenang, kita diciptakan bukan untuk orang-orang yang kalah. Saudara, bahkan lebih daripada pemenang, itu janji Tuhan. Kalau begitu saudara, yang pertama kalau engkau terhubung dengan Tuhan adalah kita mesti punya waktu untuk selalu mendengarkan Tuhan. Mendengar, terbuka telinga kita untuk apa yang Tuhan mau sampaikan. Waktu engkau dapat informasi dari Tuhan, engkau mendapat berita daripada Tuhan, begitu engkau share di tengah-tengah keluargamu, keluargamu akan mengalami kemenangan. Ketika engkau share di tengah-tengah beban-beban masalahmu dengan keluargamu, mereka akan melihat ada terobosan. Kenapa? Tuhan kita besar, Tuhan kita mampu, Tuhan kita sanggup. Satu ayat firman Tuhan, saya akan ajak kita melihat Mazmur pasal 44 ayat yang kedua. Kalau kita mendengarkan daripada surga, daripada Tuhan dan telinga kita terarah ke surga, perhatikan saudara dampak dari mendengar ini. Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang kedua. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Waktu engkau bisa mendengarkan, saudara, waktu engkau terhubung dengan Tuhan, mungkin Tuhan berkata, jangan takut anakku. Mungkin Tuhan berkata, aku akan memberikan pertolongan. Aku pernah lakukan dulu dan aku tetap tidak pernah berubah. Seperti itu. Kalau aku bisa lakukannya waktu itu, maka aku akan kerjakan yang sekarang pun lebih dahsyat lagi. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita gagah perkasa. Saudara, bukankah ada pujian berkata, dengan Allah kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, yang hebat, yang dahsyat. Itu sebabnya saudara belajar mendengarkan Tuhan. Stop, berhenti. Kadang-kala kita terlalu banyak dengarkan berita-berita yang menakutkan tapi bukan dari surga. Hari ini saudara, jadilah orang yang haus berita daripada surga. Caranya adalah terhubung dengan Tuhan. Waktu engkau belajar mendengarkan, menyimak saudara, memperhatikan. Bukankah firman Tuhan berkata, saudaraku, iman timbul daripada pendengaran. Waktu kita mendengar berita surga, terobosan terjadi, iman kita kuat, kita melangkah, terjadi mujizat, terjadi hal-hal yang luar biasa. Saudara, belajar dengarkan Tuhan, ya. Waktu engkau dengarkan, ayatnya tadi dikatakan Mazmur 44 ayat 2, itu menjadi bagian kita. Tuhan akan banyak melakukan perbuatan yang lebih hebat lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik buat setiap kita. Yang kedua, pada waktu kita, saudaraku, terhubung dengan Tuhan, menjadi orang tua yang terhubung dengan Tuhan, jangan sia-siakan ajarannya. Kalau sudah terhubung dengan Tuhan, perhatikan saudaraku. Saudara, hidupi pengajarannya. Kenapa? Jangan sia-siakan. Ada orang diajarkan malah
berpikir nggak penting, nggak bermanfaat buat hidup saya. Nanti kalau udah tersandung masalah, begitu udah terjepit, baru Tuhan tolong saya. Begitu pintu-pintu tertutup, baru berkata, Tuhan jangan tinggalkan saya. Saudara, kenapa? Karena seringkali kita menyia-nyiakan ajaran Tuhan. Harus terhubung dengan Tuhan dan jangan sia-siakan. Mungkin ajarannya itu keras sekalipun, mungkin ajarannya itu menemplak, mungkin ajarannya itu, saudaraku, mengajarkan kita untuk selalu disiplin, untuk tidak lagi bergaul dengan dosa dan kegelapan. Tetapi itu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan mau kita mengalami berkat-berkat yang hebat setiap hari. Saudara, mari perhatikan, kalau kita selalu perhatikan ajaran Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-15. Saya akan baca ayat ini. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kita menegur, memberitahu, dan kalau kita terhubung dengan Tuhan sebagai orang tua, begitu kita dapat berita ini, ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Sehingga mereka tidak lagi hidup dalam pelanggaran. Kalau mereka tidak lagi hidup dalam pelanggaran, maka berkat yang tercurah. Kalau mereka tidak hidup lagi dalam perlawanan dengan firman, yang ada adalah, saudaraku, surga akan melimpahkan kasih karunia-Nya. Surga akan memberikan hal-hal yang dahsyat di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Saudara, perhatikan ayat ini. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jangan pernah sia-siakan ajaran Tuhan. Apa yang kau dapat, apa yang kau sudah lakukan, bagikan. Contohkan, saudaraku, jadikan teladan. Maka ketika engkau menjadi teladan, panutan, maka orang-orang di sekitarmu akan mengalami keberkatan. Anak-anakmu akan diberkati. Saudara dan saya menjadi orang tua yang terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, dua hal. Dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan, kehebatan Tuhan, dan sampaikan kepada setiap kita. Dan yang kedua adalah, saudaraku, jangan sia-siakan. Senangkan ajarannya itu, karena ajarannya itu adalah memulihkan kita. Bukankah firman Tuhan berkata? Firman Tuhan itu adalah untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki kesalahan, dan, saudaraku, untuk membuat kita mengalami hidup yang penuh terobosan. Diberkati Tuhan pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.